biar seia, biar sekata, biar dakwahnya cetar membahana masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga COVID segera mereda agar kita bisa berjumpa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi, nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur, walau dengan saja indah nan aduhai sekali. Salawat bermutiarakan salam semoga tak tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata, dengan judul membangun generasi muda Islami di zaman serba teknologi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelumnya saya akan mengutip sedikit mengenai santri masa kini. Berbicara tentang santri muda-mudi harapan negeri, akhlaknya yang terpuji, pintar mengaji, syukur-syukur dapat dijadikan menantu oleh Pak Kiai. Masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Mari perbanyak bersyukur agar kita tidak insecure. Setuju? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda Islami, sebagai penerus bangsa, sebagai harapan agama, sebagai harapan orang tua kita, dan bahkan kelak kita akan menjadi harapan mertua, marilah kita menjadi pemuda Islami yang selalu menebarkan hal-hal kebaikan, selalu menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Kita sebagai pemuda boleh kita menjadi pemuda gaul, pemuda modern, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu mengikuti perkembangan teknologi, tapi jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berbicara tentang pemuda gaul, banyak orang yang berpikiran bahwa pemuda gaul adalah dia yang berpakaian stylish dan modis. Namun dalam kacamata Islam, pemuda gaul bukanlah seperti itu. Pemuda gaul dalam kacamata Islam adalah mereka yang selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan syariat Islam. Jika dirumuskan, pemuda gaul adalah modern ditambah syar'i, maka kita boleh menjadi pemuda yang modern, pemuda gaul, tapi jangan sampai kita meninggalkan syariat-syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai pemuda Islami haruslah kita selektif dalam memilih tontonan dan tuntunan. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial,
Di zaman sekarang, siapa sih yang tidak mengenal dengan media sosial? Seluruh orang yang ada di Indonesia pasti mengenal dengan kata media sosial. Maka dari itu, pergunakanlah media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya mencari hiburan semata. Contohnya, kita bisa membuat story WA, kita bisa membuat Instagram story, kita bisa membuat konten Islami, kita bisa mengupload ulang konten yang bernuansa Islami. Maka dari itu, seperti halnya sekarang, kita bisa berlomba dalam online. Maka dari itu, orang dari Sabang sampai Merauke akan mengetahui kita tanpa melihat secara langsung, betul. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendapatkan sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Jangan sampai kamu mencelakakan suatu kaum karena sebuah kebodohan yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatan itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Syekh Taqiyuddin dalam sebuah kitabnya pernah berkata, ya ma'asyiras syabab, wahai para pemuda, khudzu min anfusikum wa antum syababun. Pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Fa inni wallahi ma ra'aitul amala illa fi syababi. Karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat yang paling tepat untuk beramal kebaikan kecuali di masa muda. Maka pergunakanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya untuk selalu berlomba dalam berbuat kebaikan, menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda hendaklah kita berupaya untuk bermanfaat untuk orang lain, seperti halnya dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga keberadaannya dibutuhkan, ketiadaannya tidak diinginkan. Jangan malah sebaliknya, keberadaannya menyusahkan, ketiadaannya itu yang diharapkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak seluruh pemuda Islam yang ada di Indonesia, seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang menjadi harapan bangsa, yang akan meneruskan bangsa, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu menebarkan hal-hal yang positif, menebarkan hal-hal kebaikan, bukan malah mengumbar keburukan. Akhir kata, yujuminten ketiban bolo, kukune jepat sambate loro. Cekap semanten atur kawula, menawi lepat kula nyuwun pangapunten.